Awas ya, aku lagi tidak semangat. Ayo kita ributin soal film. Aloha, annyeonghaseyo. Balik lagi sama aku Ribut diributin film. Guys, dari kalian ada nggak sih yang pernah diselingkuhin? Terus abis diselingkuhin, selingkuhan ini kalian itu tuh si mantan kalian itu malah minta balikan sama kalian. Ntar malam gue bakal selingkuh. Sama siapa? Sama gua apa lo? Bukan anak yatim. Hah? Nah, kalian tuh milih yes or no waktu mantan kalian minta balikan. Coba di komen ya. Nah, ngomongin soal selingkuh, kali ini kita akan membahas salah satu film dari komika terbaik di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Raditya Dika. Nah, kali ini kita akan membahas film Kola Kumal tentang komedi patah hati ala Raditya Dika. Sebuah kisah tentang patah hati deh pokoknya. Ya ini juga lagi dicoba sih. Ini pasti gara-gara Andrea kan? Cinta pasti berakhir tragis. Dan ujungnya cinta itu perpisahan. Lu ngerti nggak? Otak gua gak bisa diajak mikir keras. Hubungan ini udah nggak bisa lagi dilanjutin. Panik! Jadi film ini tuh dirilis pada tahun 2016 yang dimana gue tuh waktu itu salah satu penonton dari film Kola Kumal ini. Jadi film ini tuh digarap oleh Star Vision Plus yang dimana disutradarai dan juga ditulis oleh Raditya Dika itu sendiri. Jadi film ini tuh bercerita tentang Raditya Dika atau Dika yang lagi mempersiapkan pernikahannya bareng pacarnya bernama Andrea yang diperankan oleh Acha Septriasa. Tapi berapa bulan sebelum resepsi nih si Dika diputusin sama Andrea. Karena ternyata Andrea selingkuh, dia punya pacar baru. Nah, dari kejadian itulah yang membuat Dika akhirnya patah hati banget coy. Patah hati banget. Halnya tadi itu tuh yang ngebuat Dika atau Raditya Dika di sini tuh dia jadi nggak bisa melanjutkan tulisan yang dia tulis. Memang parah ya, namanya kalau patah hati itu udah bisa bikin kita jadi gila. Nah, tapi setelah kejadian itu tuh, kejadian tadi gue sebutin, akhirnya Raditya Dika tuh dipertemukan oleh cewek random, cewek aneh. Ini kita ngomongin aneh-aneh lagi, itu bernama Trisna yang diperankan oleh Cheryl Shenavia. Sebenarnya pertemuan Dika dan juga Trisna ini tuh pertemuan yang tidak sengaja dipertemukan. Pokoknya nggak sengaja gitu deh. Nah, akhirnya dari pertemuan nggak sengaja itu tuh si Trisna ini tuh mau membantu si Dika ini untuk move on dari si Andrea. Pokoknya mau membantu Dika untuk bisa melanjutkan tulisan yang dia tidak bisa tulis-tulis. Makanya judulnya tuh Kola Kumal, sebuah kisah komedi tentang patah hati. Kalau kita ngomongin soal film Raditya Dika, pastikan dia tuh membuat film-film yang nggak jauh dari film-film komedi romantis. Betul? Betul. Nah, menurut gua Kola Kumal ini tuh salah satu film terbaik yang pernah dibikin sama Raditya Dika. Kenapa? Karena film Kola Kumal ini tuh mengisahkan tentang apa ya? Tentang kisah-kisah menyakitkan yang dimana banyak banget masyarakat luas yang bakal relate banget sama film ini. Lo tau nggak kita berdua ini apa? Apa? Dua orang yang tahu rasanya ditinggalin. Hatiku yang pertama. Ya kayak patah hati, terus akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, stres, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau main. Sampai akhirnya nih, entah gue, entah kalian juga pasti harus menemukan hal-hal baru yang bisa bikin kalian jadi semangat. Betul? Balik lagi soal cerita, kalau ngomongin soal cerita tuh udah pasti nggak bikin kalian mikir, nggak bikin kalian bingung. Ya iyalah, orang namanya komedi, masa bikin mikir, itu komedi apa kalau suruh mikir?
Nah, walaupun ceritanya ringan, tapi bukan berarti filmnya B aja. Enggak, sama sekali enggak. Justru menurut gua dari film Koala Kumal ini bakalan banyak masyarakat yang bakal ngerti dan belajar tentang gimana patah hati ala Raditya Dika. Nah, terus satu lagi menurut gua dari film Koala Kumal ini tuh di antara komedi dan juga drama-dramanya menurut gua ini balance banget. Balance, seperti akuntansi harus balance. Sorry Dik, itu kenapa sih? Kena air. Ya ini nggak kayak gini dong, ini kan jadi kayak Andrea kawin sama Jenglot. Ya. Dan kalian juga harus tahu guys, film Koala Kumal ini tuh film debut untuk Cheryl Sheenavia. Walaupun ini tuh film pertama dari Cheryl Sheenavia, tapi acting untuk jadi cewek random, cewek aneh dan cewek gila, ini tuh sangat sukses. Actingnya lumayan banget, tidak jelek, tidak. Apa emang itu karakternya si Cheryl sendiri kali ya, aneh, abstrak gitu-gitu kali ya. Kalau kita ngomongin Acha atau Dika, yang gak usah diraguin lagi lah soal actingnya. Si Acha udah main film dari lama, si Dika juga udah main film dari lama, otomatis bagus. Nah, walaupun tadi gue bilang filmnya ini ringan, bagus, komedinya lucu banget, terus karakter-karakter di antara Dika, Acha dan juga Cheryl Sheenavia udah bagus, tapi tetap ada minusnya. Sebenarnya kurangnya dari film Koala Kumal ini tuh terlalu banyak karakter yang datang di film Koala Kumal ini. Jadi sampai akhirnya tuh ngebuat penonton tuh kayak nggak fokus aja buat nontonnya. Kayak misalnya ada karakter-karakter yang nggak terlalu penting-penting amat tapi muncul, kayak gitulah sebenarnya. Nah, terus kalau ngomongin soal film, nggak jauh-jauh dari soundtrack. Nah, soundtrack dari film Koala Kumal ini pun juga diisi oleh Cheryl Sheenavia. Nah, lagunya tuh kayak ngena banget di hati. Jatuh hatiku yang pertama. Jadi soundtrack yang diisi oleh Cheryl Sheenavia ini tuh kayak bisa dibilang pas banget lah buat film Koala Kumal ini. Cocok banget, cocok. Jatuh hatiku yang pertama sempat buatku kecewa dan meragukan jatuh cinta. Jadi sebenarnya dari soundtracknya aja pun sudah menggambarkan keseluruhan dari film Koala Kumal. Nah, kesimpulannya apa dari film Koala Kumal ini? Jadi film Koala Kumal ini kalau bisa dibilang ini tuh film terbaik yang pernah dibikin oleh Raditya Dika. Yang dibikin, yang disutradarai, yang ditulis, pokoknya ini tuh terbaik. Yang kayak tadi gue bilang, filmnya itu walaupun ringan-ringan banget dan soundtracknya bagus, tapi ini tuh diisi sama quotes-quotes ala Raditya Dika yang bener-bener bikin kalian jadi gitu deh. Ya kalian ngerti lah. Dia ninggalin sesuatu yang udah nyaman untuk dia. Terus pas dia balik lagi, tempat itu udah beda. Jadi sesuatu yang dia gak kenal lagi. Pokoknya bakal relate banget sama kalian masyarakat yang pengen nonton film Koala Kumal yang habis patah hati, bisa langsung tonton film Koala Kumal biar kalian jadi semangat. Oke, udah itu aja. Yang pengen nonton bisa banget langsung tonton film Koala Kumal dari Raditya Dika, tontonnya di aplikasi Maxstream secara gratis. Udah deh gitu dulu. Jangan lupa lu tonton dulu, abis itu lu review. Kalau menurut lu gak sependapat sama gue, kita ribut di sini. Annyeong.